Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasrukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antardo anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir lana bila ilaha illa anta. Allahumma akhlis qulubana binuri rububiyyatika wa uluhiyyatika bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-solihin was-siddiqin wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal rasyidin wal mufassirin wal muallimin wal muallifin wal mujtahidin was-sufiyyin wal musannifin wa ila malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ila sayyidina Balyan ibn Nabi Allah Hidir alaihi salam, wa ila sultani awliya Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, jami' awliya illahi min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha awalan wa akhiran zahiran wa batinan, wa ila jami'i masyayikhina min ma'hadi salafiyah syafi'iyah Sukari Jawa Situbondo, Ki Haji Raden Samsul Arifin, wa Ki Haji Raden As'ad Samsul Arifin, wa Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, wa Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, wa Ki Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi, wa jami'i ahlil baiti wa ahlil khidmah minhu awalan wa akhiran zahiran wa batinan, wa ila muallifi hadzal kitab Syekhul Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrari barakatihi. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fit ta'ati. Betul sini ya? Soalnya dua pertemuan ya, kita enggak ini. Libur. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, fit ta'ati, tentang ketaatan. Jadi sebelumnya kan sudah disinggung bahwa takwa itu mengandung dua unsur. Unsur pertama adalah imtithalu awamirillah,
atau disebut dengan unsur ketaatan-ketaatan, yakni melaksanakan perintah Allah. Kemudian unsur yang kedua adalah ijtinabu nawahihi, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, sekarang bagian yang pertama akan dibahas, yaitu unsur tentang ketaatan-ketaatan, yakni melaksanakan perintah Allah. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya adapun perintah-perintah Allah, faraidu ialah ada yang berupa kewajiban-kewajiban, wa nawafilu dan berupa kesunahan-kesunahan. Atau faraidu adalah berupa ibadah-ibadah wajib, dan ada yang berupa ibadah-ibadah sunnah, ya. Jadi secara umum sesuatu yang disebut dengan perintah Allah itu terbagi ke dalam dua macam, ya. Ada yang pertama disebut sesuatu yang fardu, artinya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua ada yang sifatnya opsional, artinya boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Fal fardu, maka adapun yang fardu, artinya yang bersifat wajib, ya. Ra'sul mali ialah merupakan modal utama, ya. Ra'sul mali ialah merupakan modal utama. Wa huwa, adapun fardu, aslut tijarati ialah ibarat modal perdagangan. Artinya kalau misalnya hubungan kita dengan Allah itu diibaratkan sebagai bentuk transaksional, sesuatu yang sifatnya transaksional, maka ibadah fardu itu ibaratnya adalah modal utamanya. Makanya di sini dibahasakan aslut tijarah. Adapun fardu itu aslut tijarah adalah modal perdagangan. Wabihi, dan ialah wabihi, dan dengan fardu, ya, tuhsolu ialah bisa terwujud atau bisa diwujudkan, bisa dicapai an-najatu, apa, keselamatan. Artinya dengan ibadah-ibadah fardu seseorang itu bisa mencapai keselamatan di sisi Allah, artinya selamat dari hal-hal yang bisa membinasakan. Itu fungsinya dari ibadah fardu. Wan naflu, dan adapun yang sunnah, adapun ibadah sunnah, ya, huwarribhu adalah buah atau laba, ya. Laba dari modal tadi itu, atau diistilahkan bonus lah misalnya. Wan naflu, dan adapun kesunahan atau ibadah sunnah, huwarribhu ialah ibarat laba atau buah, ya. Wabihi, dan dengan nafal, dengan ibadah sunnah itu, al-fauzu, adapun keberuntungan, bid-darajati, dengan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi pertama beliau memulai bagian pertama dari ketakwaan itu adalah dari unsur taat dulu, ya. Nah, yang namanya ketaatan-ketaatan kepada Allah itu secara umum terbagi menjadi dua, kata beliau. Yang pertama, ketaatan-ketaatan yang sifatnya fardu. Yang sifatnya fardu artinya wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua, ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah atau opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, dari kedua unsur ketaatan ini ada fungsi atau target yang bisa dicapai oleh seseorang. Nah, ketika seseorang konsisten di dalam melaksanakan kefarduan atau kewajiban-kewajiban, maka hasilnya dia akan selamat dari sesuatu yang merusak, ya, selamat dari api neraka misalnya, selamat dari murka Allah dan seterusnya. Nah, kemudian unsur taat yang sifatnya sunnah itu fungsinya, buahnya adalah orang itu akan mendapatkan bonus, yakni derajat yang tinggi di sisi Allah, yang disebut dengan al-fauzu, keberuntungan, ya. Gimana dalam Al-Quran itu, wa may yuti'illaha faqad faza fauzan azima. Nah, kata ito'ah di dalam ayat itu kayaknya lebih mengarah kepada
an-nawafil ini ya, ibadah-ibadah sunnah sesuai dengan konsep yang beliau sampaikan. Artinya ketika seseorang konsisten istiqomah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka besar kemungkinan itu akan mengantarkan orang tersebut pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Oh, ini berarti hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang tidak masuk dalam kategori Al-Quran, itu namanya hadis qudsi ya. Makanya kalau misalnya ada kumpulan hadis qudsi kemudian ada orang nggak punya wudhu atau hadas menyentuh, yang nggak masalah karena tidak masuk dalam kategori Al-Quran, tidak masuk dalam kategori mushaf Al-Quran, walaupun itu juga firman Allah. Nah, kenapa itu dikatakan hadis? Karena diriwayatkan oleh Rasulullah. Makanya di sini redaksinya qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, berfirman siapa Allah, tabaraka wa ta'ala, tabaraka maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Jadi dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, bunyinya ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiku bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini agak gimana? Agak ngeri ini hadisnya ini. Jadi Allah berfirman, ma taqarraba, tidaklah mendekat, ilayya kepadaku, kata Allah, al-mutaqarribuna, siapa? Orang-orang yang berusaha mendekat. Artinya berusaha mendekat kepada Allah ya. Tidaklah mendekat orang-orang yang mendekat itu bimithli ada ima iftaratu, dengan semisal melaksanakan apa yang aku wajibkan, kata Allah. Bimithli ada ima iftaratu alaihim, dengan semisal melakukan sesuatu iftaratu yang aku wajibkan alaihim atas mereka. Artinya sesuatu yang paling bisa, yang paling potensial ya untuk bisa mendekatkan seseorang kepada Allah itu pertama adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya sholat 5 waktu, misalnya puasa Ramadan misalnya, atau zakat. Nah, itu adalah hal-hal yang paling potensial, yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Wala yazalul abdu, dan selalu senantiasa ya, dan terus menerus ya, al-abdu, siapa hamba itu, yataqarrabu, ialah mendekat, ilayya kepadaku, bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah. Artinya di samping orang ini konsisten dalam usaha mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah fardu, kemudian dia tambah lagi, dia sempurnakan lagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi dia tidak hanya mencukupkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib, tapi ditambah, disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan ibadah-ibadah suplemen ini. Nah, ketika itu dilakukan secara konsisten, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Hatta uhibba, sehingga mencintai siapa aku, kepada abd, kepada hamba itu. Nah, bagaimana konsekuensinya ketika seseorang sudah membuat Allah jatuh cinta? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Faidha ahbabtuhu, kemudian jika telah mencintai siapa aku, kata Allah, kepada abdun, kepada hamba itu, kuntu, maka ada siapa aku, sam'ahu, ialah pendengarannya, ialah telinganya, kata Allah. Alladhi yasma'u bihi, yang mendengar siapa abd, bihi, dengan sam'un, dengan alladhi, dengan pendengaran itu. Jadi yang menjadi pendengarannya adalah Allah, yang menjadi telinganya adalah Allah. Ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini bahasanya terkesan sinkretisme ini. Artinya seolah-olah kita ini Tuhan kan?
atau menyatu secara jismi atau jasadi dengan Tuhan. Tapi sebenarnya ada makna lain di situ kan. Artinya barangkali orang yang sudah masuk ke dalam ruang cinta ilahi itu, dia mendengar dengan pendengaran Allah, artinya hanya mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang ini mendengar dalam kondisi sadar ilahi, sadar kepada Allah, bahwa ketika dia mendengar sesuatu, dia tetap bersamaan dengan, merasa bersama dengan Allah. Jadi bukan berarti Allah menjadi telinganya secara jasad, bukan. Itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Makanya saya bilang agak ngeri tadi. Nah, ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah menjadi pendengarannya, menjadi telinganya, yang dengannya dia mendengar itu. Wa basaruhu, dan aku menjadi penglihatannya, menjadi matanya, kata Allah. Alladzi yabsuru bihi, alladzi yabsuru, yang melihat siapa abad bihi, dengan alladzi, dengan penglihatan itu. Artinya dia melihat dengan mata Allah. Maksudnya melihat sesuatu, ketika orang ini melihat sebuah objek, hatinya tetap tersambung kepada Allah, tidak terpaku pada objek yang dia lihat. Atau dia melihat sesuatu yang hanya diridhoi oleh Allah. Itu kemungkinan makna kedua ya. Saya nggak bisa memastikan juga bahasanya Allah ini. Selanjutnya, walisanahu, dan aku menjadi mulutnya, kata Allah. Menjadi lisannya, menjadi mulutnya. Alladzi yantiqu bihi, yang berbicara, bercakap-cakap siapa abad bihi, dengan alladzi, dengan lisan itu. Artinya lisannya dengan lisan ilahi dia berbicara. Kata-katanya adalah kata-kata Allah ya. Percakapannya adalah percakapan Allah. Ya seperti tadi itu mungkin maknanya ya. Saya juga tidak bisa memastikan maksudnya ini apa, karena ini agak sulit juga. Jadi dia berbicara sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Dia berbicara dengan penuh kesadaran bahwa dia sedang bersamaan atau diperhatikan oleh Allah. Barangkali seperti itu. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya, kata Allah. Alladzi yabtisu biha, yang bertindak siapa abad biha, dengan allati, dengan tangan itu. Artinya yang menggerakkan ya Allah. Dia tangannya bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya selalu diarahkan pada hal-hal yang positif, hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Warijlahu, dan aku menjadi kakinya, kata Allah. Alladzi yamshi biha, allati yamshi, yang berjalan siapa abad biha, dengan allati, dengan kaki itu. Artinya dia melangkah bersamaan dengan ridha Allah, melangkah bersamaan dengan kehendak Allah yang suci. Nah, ini gambarannya orang yang sudah masuk ke dalam ruang cinta ilahi, ruang cinta Allah, yang awalnya tangganya adalah dengan konsisten melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah ya. Entah zikir, entah baca sholawat, entah tahajud, atau amalan-amalan sunnah yang lain, baca Quran, sholat duha, dan seterusnya ya. Jadi intinya tangga atau jalan untuk bisa mendekat kepada Allah itu yang paling potensial ya, yang bukan satu-satunya, artinya bukan satu-satunya. Yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah itu pertama yang melaksanakan kewajiban, dan yang kedua kemudian dilanjutkan dengan ditambah atau disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah ya. Dan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing orang. Makanya dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, ma amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah, kata Rasulullah, dari sesuatu itu mastata'tum, sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian. Artinya nggak perlu dipaksa-paksakan ya, untuk hal-hal yang sifatnya sunnah ya. Kalau misalnya tiap malam mampu baca salat 1000 ya 1000, jangan dipaksakan sampai 1 juta misalnya, yang sampai. Jadi artinya Rasulullah tidak mau memberat-beratkan juga kan, tidak mau memberat-beratkan. Itu untuk sesuatu yang sunnah. Tapi kalau untuk sesuatu yang wajib ya harus dipaksakan. Karena juga ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah juga dalam Al-Quran, wattaqullaha mastata'tum ya.
Jadi bertakwalah engkau kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya mampunya sholat tahajud 2 rakaat, ya 2 rakaat, nggak perlu 100 rakaat, nggak perlu dipaksa-paksa. Kalau mampu ya silahkan, tapi kalau tidak mampu, sampai misalnya bisa mengganggu waktu istirahatnya atau mengganggu staminanya dan seterusnya, ya lebih baik dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Atau tidak mampu di situ, bisa lewat ibadah sunnah yang lain, entah bersedekah, entah mendoakan orang lain misalnya, entah membantu orang dan seterusnya. Jadi intinya untuk hal-hal yang sunnah boleh kita lakukan, mana saja yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan. Nah, ketika tadi saya membaca hadis qudsi ini, saya ingat sama lagunya Dewa itu, yang judulnya Satu itu. Gimana liriknya itu? Aku ini adalah jiwamu. Dengan matamu aku melihat, dengan mulutmu aku berbicara. Jangan-jangan Dani itu ngambil dari hadis ini, jangan-jangan. Saya curiga. Nah, kalau seperti itu teman-teman santri bisa nuntut Dani plagiat berarti dia kan. Karena dia telah menggunakan hadis qudsi ini sebagai bagian dari lirik lagunya kan. Kan ada lagu Dani yang seperti itu kan, judulnya Satu itu. Nah, ini kok mirip sekali dengan hadis ini. Nah, untuk hadis ini saya kira teman-teman bisa bisa coba renungkan sendirilah. Apa maksud dari kata-kata Allah, aku menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi kakinya dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa maksudnya adalah ini dan itu, tidak bisa. Karena ini termasuk, kalau dalam Al-Quran itu masuk ayat mutasyabihat ini. Jadi bukan ayat muhkamat, artinya masih multitafsir ya. Cuman berbahaya ketika ini ditafsirkan secara serampangan, yang kemudian membuat seseorang itu terjebak pada tajassum. Artinya seolah-olah membayangkan Allah itu punya jisim, punya anggota tubuh seperti manusia. Itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Karena walau bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal. Jadi kalau ada sesuatu orang, kata salah satu ulama, yang menggambarkan tentang Allah, yang masih dijangkau oleh akal, maka itu bukan Allah ya. Karena Allah nggak bisa dijangkau oleh akal, nggak bisa. Jadi apapun yang disampaikan seseorang yang berani menggambarkan Allah dengan akalnya, itu palsu. Karena kalau masih dijangkau oleh akal berarti bukan Allah ya. Bukan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Entah apa, entah bagaimana, kita nggak tahu juga. Walantasila dan tidak akan sampai walantasila dan tidak akan sampai siapa engkau ayyuhat talib, wahai sang pencari, kata beliau, ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, sampai pada titik atau pada posisi bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, illa bimuraqabati qalbi, kecuali dengan mengawasi hatimu, mewaspadai hatimu, wajawarihika, dan anggota tubuhmu. Artinya kata beliau, seorang hamba itu, kita ini, para pencari ini, tidak akan sampai pada makom bisa melaksanakan perintah Allah kecuali kita harus detail di dalam memeriksa atau mengawasi gerak hati kita dan anggota tubuh kita. Kapan itu? Fi lahzatika, di dalam setiap kedipan matamu, wa anfasika, dan di dalam setiap tarikan nafasmu, min hini tusbihu, mulai dari pagi, ila hini tumsi, sampai sore. Artinya beliau ini menuntut kita untuk sampai pada makom al-qiyamu bi awamirillah ya. Untuk sampai pada makom bisa dikatakan melaksanakan perintah Allah, kalau kita konsisten secara terus-menerus, telaten meneliti dan mengawasi apa yang berlaku di dalam hati kita, bagaimana gerak-gerik hati kita, dan juga telaten meneliti dan mengawasi anggota tubuh kita di setiap waktu. Beliau membahasakan di setiap kedipan mata, artinya di setiap detik ya. Wa anfasika, dan di setiap tarikan nafas, mulai dari pagi sampai sore, kata beliau. Nah, ini bagaimana caranya ini? Ya tetap butuh diperjuangkan ya.
Mungkin kita nggak bisa langsung secara total sempurna 100% melakukan ini. Tapi barangkali dengan adanya pelajaran dari beliau ini, kita bisa memperjuangkan itu, mengusahakan itu. Setahap demi setahap, setetes demi setetes gitu kan. Karena walaupun setetes, kalau bagi orang haus itu tetap berarti ya. Walaupun hanya setetes. Bagi orang yang haus tapi ya. Bagi at-thalib ini. Tapi kalau orang nggak haus, artinya merasa nggak butuh, ya nggak berarti setetes itu kan. Fa'lam, maka ketahuilah, maka sadarilah ya. Annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala muttali'un ala dhamirika, adalah melihat, mengetahui ala dhamirika, terhadap isi hatimu, terhadap isi hatimu. Wa musyrifun, dan juga mengetahui dan musyrifun ini mengetahui secara teliti, secara detail ya. Wa musyrifun ala dhahirika wa batinika, dan Allah mengetahui secara detail keadaan zahirmu wa batinika, dan keadaan batinmu. Artinya luar dana Allah tahu dalam setiap waktu itu. Allah melihat, memperhatikan terhadap keadaan zahir kita, juga keadaan batin kita ya. Wa muhitun, dan Allah juga meliputi bijami'i lahzatika, terhadap seluruh kedipan matamu ya. Artinya nggak pernah terlewat ya, nggak pernah luput dari perhatian Allah gitu ya, di setiap kedipan mata itu. Wa khotorotika, dan gugusan pikiranmu, setiap gerak pikiranmu Allah juga tahu di setiap detiknya, setiap kedipan matanya. Nah ini perlu disadari kata beliau, agar kita sampai pada makom al-qiyamu bi awamirillah itu ya. Karena tanpa modal seperti ini kita nggak bisa total di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu kata beliau. Wa khotowatika, dan seluruh langkah-langkahmu. Tak bisa buru ini ya. Setiap kedipan mata, setiap gerak pikiran, gerak hati. Wa khotowatika, setiap langkah kaki kita ya. Wasa iri sakanatika, dan seluruh diammu. Waharkatika, dan gerakmu. Baik gerak dan diam juga Allah memperhatikan kita kata beliau. Ini barangkali tujuan beliau adalah untuk membangkitkan kesadaran itu ya, bahwa kita setiap tarikan nafas tidak pernah lepas dari perhatian Allah. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau fi mukholatotika, di dalam pergaulanmu, wa khalwatika, dan kesendirianmu. Mutaraddidun adalah mondar-mandir, artinya selalu ada ya, bayna yadayhi, di hadapan Allah. Baik kita berkumpul-kumpul seperti ini ataupun dalam kesendirian di rumah misalnya, tetap tidak pernah lepas dari perhatian Allah. Artinya selalu berada di hadapan Allah. Ini maksudnya mutaraddidun baina yadaihi. Jadi makanya ada kan sebagian ulama itu mengatakan, kalau nggak salah beliau juga, artinya Imam Al-Ghazali juga, bahwa orang yang mampu melakukan uzlah, artinya melakukan apa istilahnya, mujahadah di tengah-tengah keramaian, itu makomnya jauh lebih tinggi, nilainya jauh lebih tinggi daripada orang yang justru menyepi ke gua misalnya, ke puncak-puncak gunung, ke tengah hutan. Kata beliau sendiri ya, kata beliau. Kenapa? Karena tantangannya lebih besar kan. Kalau orang misalnya mampu melakukan uzlah, melakukan mujahadah dan seterusnya di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah kota misalnya, itu kalau dia mampu melakukan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada orang yang uzlah di tengah hutan atau di dalam gua-gua misalnya, atau di atas gunung dan seterusnya. Akan tetap kan, kenapa seperti itu? Karena walaupun kita dalam kesunyian, dalam kesendirian itu tetap tidak bisa lepas dari potensi untuk melakukan dosa kepada Allah. Karena terkadang dosa-dosa itu tidak harus muncul dari efek eksternal ya. Bisa jadi juga efek internal juga. Entah tiba-tiba benci misalnya, tiba-tiba dengki dan seterusnya. Bahkan ketika misalnya dalam kesendirian bisa jadi kita justru berpikir negatif tentang orang lain dan seterusnya. Itu lebih berpotensi seperti itu. Nah makanya sebenarnya orang untuk beruzlah atau bermujahadah atau mendekat kepada Allah itu tidak mesti tergantung pada di mana dia berada. Entah di keramaian, entah di kesunyian, itu sama saja. Artinya sama-sama bisa dijadikan tempat untuk bermujahadah, tempat uzlah, tempat menyepi atau menyatu dengan Allah. Jadi tetap kembali kepada
pribadi masing-masing saya kira ya. Jadi misalnya untuk menjadi seorang waliullah yang nggak harus pergi ke tengah hutan lah, nggak harus. Atau untuk mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah yang nggak harus nyepi ke gunung-gunung atau ke pinggir laut dan seterusnya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah kesunyian diri kita sendiri ya, kesunyian hati kita sendiri. Nah, karena di setiap hati manusia itu kan ada ruang sunyi masing-masing kan. Ketika setiap orang mampu masuk ke dalam ruang sunyi itu, maka insya Allah di situ orang itu akan banyak bisa mendapatkan anugerah dari Allah ketika seseorang sudah mampu masuk ke dalam ruang sunyinya masing-masing. Makanya dalam satu hadis dikatakan bahwa qalbul mu'minin baitullah, bahwa hati seorang mukmin itu adalah rumah Allah yang hakiki, rumah Allah yang sebenarnya. Nah, makanya kita dilarang untuk menyakiti hati orang lain ya. Siapapun, entah orang itu muslim ataupun non muslim, atau bahasanya kafir lah misalnya. Karena seluruh manusia itu sama-sama punya satu ruang dalam hatinya ya. Sama-sama punya satu ruang sepi atau ruang sunyi dalam hatinya yang dimana di situ Allah bertahta ya. Di situ Allah bertahta. Kalau kemudian orang itu secara zahir misalnya agamanya non muslim atau Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, kebetulan ruang hati itu tertutup gitu. Satu ruang itu tertutup. Makanya disebut dengan kafir. Kafir itu kan artinya kan tutup kan. Makanya kalau buku disebut cover kan, tutup bukunya itu. Sama dengan itu. Jadi kalau ada buku ada covernya itu kan tutupnya. Nah, kalau orang kafir itu adalah ruang hatinya yang tertutup itu. Artinya ruang di mana Tuhan bertahta di situ, artinya nilai-nilai Allah bertahta di situ tertutup oleh hijab kekufuran dan seterusnya. Nah, di situ alasannya kenapa Rasulullah sangat melarang kita untuk menyakiti hati orang lain, siapapun itu. Jangan memandang muslim kafirnya, Cina atau Dayaknya, jangan. Selama dia manusia, maka sebenarnya ada satu ruang dalam hatinya di mana di situ Allah bertahta ya. Nah, berdasarkan hadis yang tadi, qalbul mu'minin baitullah. Jadi hati setiap orang mukmin itu adalah rumah Allah. Nah, itu yang perlu kita jaga ya. Barangkali sementara seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad.